Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Diponegoro. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah ekologi dengan dosen pengampu Dr. Karyadi Baskoro, SSI MSI. Materi yang kami angkat yaitu tentang aplikasi ekologi pada tingkat populasi dan komunitas. Kami dari kelompok 4 terdiri dari 5 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Populasi. Pengertian dari populasi ini merupakan suatu kelompok atau kumpulan objek atau objek yang akan digeneralisasikan dari hasil penelitian. Populasi sendiri juga mengumpulkan sekumpulan orang, hewan, tumbuhan, atau benda yang memiliki karakteristik tertentu yang akan diteliti. Selanjutnya, komunitas. Pengertian dari komunitas adalah kumpulan populasi yang saling berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung. Antara populasi tidak dapat hidup berpisah satu sama lain, tetapi saling berinteraksi berbagai lingkungan dan habitat. Adapun interaksi antar spesies, seperti yang kita ketahui bahwa tiap organisme itu tidak dapat hidup sendiri. Pada tiap organisme tersebut membutuhkan bantuan dari organisme lain. Oleh karena itu, pengertian dari interaksi antar spesies sendiri yaitu hubungan timbal balik antar organisme baik dari spesies yang sama maupun dari spesies yang berbeda. Semua makhluk hidup selalu bergantung kepada makhluk hidup yang lain. Tiap individu akan selalu berhubungan dengan individu lain yang sejenis atau yang lain jenis, baik individu dalam suatu populasinya atau individu-individu dari populasi lain. Selanjutnya, interaksi antar spesies terdiri dari kompetisi, predasi, simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Kami akan mengangkat studi kasus predasi. Sebelum itu kami akan membahas tentang pengertian dari predasi. Predasi adalah interaksi antar makhluk hidup yang ditandai adanya pemangsa dan yang dimangsa. Perilaku predasi ini termasuk aksi memburu, menangkap, dan membunuh mangsa. Interaksi ini menguntungkan bagi pemangsa namun merugikan bagi mangsa. Selanjutnya, studi kasus yang kami bahas adalah pola persebaran populasi bekantan terhadap predasi. Bekantan merupakan salah satu jenis satwa primata endemik yang berasal dari Borneo. Hewan ini termasuk ke dalam subfamili Colobinae. Habitat persebaran bekantan di Kalimantan meliputi hutan rawa, bakau, hutan sekitar muara atau di pinggiran sungai. Saat ini bekantan dikonservasikan pada kawasan konservasi hutan mangrove. Secara nasional maupun internasional, bekantan telah masuk dalam status perlindungan. Dan berikut ini merupakan status konservasi hewan bekantan. Populasi bekantan semakin menurun disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu kerusakan dan konversi habitat, populasi air, predator, kebakaran hutan, dan illegal logging. Sampai tahun 1995, tercatat habitat bekantan tersisa sekitar 39% dan yang berada pada kawasan konservasi hanya 15%. Penyempitan dan penurunan kualitas habitat tersebut diikuti oleh penurunan populasi bekantan. Selama kurun waktu 36-40 tahun terakhir, menurut laporan terakhir dari Meijer dan Kroon, menyatakan bahwa penurunan populasi bekantan berkisar antara 50-80%. Salah satu faktor yang mempengaruhi penurunan populasi bekantan adalah keberadaan predator. Jenis predator bagi bekantan diantaranya adalah biawak, ular sanca, buaya, ular purba, dan macan dahan. Salah satu faktor yang mempengaruhi persebaran dan kepadatan populasi bekantan adalah adanya predasi. Predasi merupakan interaksi antar populasi dalam suatu komunitas di mana bekantan merupakan individu yang dimakan oleh predator. Salah satunya adalah buaya. Buaya merupakan salah satu ancaman terhadap jumlah populasi bekantan. Dalam upaya menghindari predator, pada umumnya bekantan menggunakan pohon yang tinggi, lurus, tidak banyak cabang, tajuk, tidak bertautan dengan pohon lain, dan tidak banyak tumbuhan merambatnya sebagai tempat tidur. Bekantan biasanya tidur di pohon sepanjang sungai sebagai salah satu proses adaptasi dari penyakit dan predator. Untuk menghindari pemangsaan, bekantan biasanya tidur
berdekatan dengan tepian sungai, di mana pemangsa hanya dapat mendekati mereka dari sisi daratan. Selain itu, bekantan berisiko dimangsa oleh buaya, terutama saat berenam menyeberangi sungai. Ancaman predasi tersebut dapat mempengaruhi strategi anti predator bekantan yang mempengaruhi pola distribusi bekantan pada habitatnya. Hasil analisis sebaran bekantan di hutan, penyebarannya adalah mengelompok. Penyebaran mengelompok bekantan diduga dipengaruhi oleh kebutuhan sumber air, ketersediaan sumber pakan, faktor gangguan, menghindari dari predator, dan sifat spesies itu sendiri yang bersifat bergerombol. Penyebaran bekantan yang menyebar secara mengelompok pada habitatnya sangat ditentukan oleh kondisi habitat tersebut, baik komponen biotik dan komponen ambiotik. Hasil analisis sebaran ini dapat menunjukkan bagaimana pola hidup populasi bekantan dalam habitatnya dan interaksinya dengan populasi lain. Sekian pemaparan video dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.